Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya. Kemarin pekan lalu kita sudah bahas baru separuh dan hari ini kita akan bahas separuhnya lagi ya. Baik, kita lanjut ke pelayanan kesehatan tradisional. Nah, pelayanan kesehatan tradisional ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan. Yang kedua, yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah ya, agar dapat dipertanggungjawabkan baik manfaat maupun keamanannya, serta tidak bertentangan dengan norma agama. Ini diatur di pasal 59. Lalu setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapatkan izin dari lembaga kesehatan yang berwenang dan harus dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Ini diatur di pasal 60. Masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pemerintah di sini mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat ya. Diatur di pasal 61. Seperti itu. Ya, jadi di sini pelayanan kesehatan tradisional misalnya kan banyak ya kayak misalnya patah tulang, pengobatan patah tulang gitu ya. Kemudian apalagi pengobatan dengan metode A, metode B misalnya gitu kan. Nah, itu diizinkan, diperbolehkan tetapi harus mengantongi izin ya. Supaya berada di bawah pengawasan pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan pelayanan kesehatan tradisional, dipersilakan tapi sebaiknya dilihat dulu pelayanan tersebut mempunyai izin atau tidak ya. Karena kalau tidak ada izinnya, pemerintah tidak bertanggung jawab tuh bagaimana manfaatnya gitu ya. Keamanannya seperti apa gitu. Selanjutnya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit ya. Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Ini di pasal 62. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko masalah dan dampak buruk akibat penyakit. Diatur di 62 ya. Lalu pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ini masih di pasal 62. Lalu penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Bertujuan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit atau akibat cacat, serta menghilangkan cacat. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan atau perawatan. Pengendalian, pengobatan, dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Diatur di pasal 63. Nah, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan ini dilakukan melalui 4 poin ya. Yang pertama adalah dengan cara melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh. Yang kedua, melalui implan obat dan atau alat kesehatan. Yang selanjutnya melalui bedah plastik dan rekonstruksi. Yang selanjutnya adalah menggunakan sel punca. Oke.
Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan ya. Jadi organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ini ada di pasal 64. Kadang kita suka mendengar gitu ya. Apa namanya tuh ada yang menjual ginjal gitu ya. Untuk alasan kebutuhan ekonomi itu suka ada ya, tapi sebenarnya itu tidak boleh diatur di pasal 64 ini ya. Tidak boleh diperjualbelikan, alasannya apapun pokoknya nggak boleh gitu. Selanjutnya, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Jadi yang melaksanakannya juga tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Artinya di sini pelayanan kesehatan yang memang memiliki fasilitas tersebut ya gitu. Tidak semua pelayanan kesehatan. Pengambilan organ atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor atau ahli waris atau keluarganya. Jadi kalau misalnya si pendonornya sakit, tidak diperbolehkan, atau misalnya seseorang ingin mendonorkan organnya, tetapi jika dia melakukan donor tersebut, nah si orang yang ingin mendonorkannya tersebut dia malah menjadi lemah gitu ya, malah menjadi memperburuk kondisinya gitu, itu tidak diperkenankan ya, karena harus si donornya itu harus dalam kondisi tetap sehat seperti itu. Nah, di sini aturan syaratnya, tata cara dan lain-lainnya itu diatur di peraturan pemerintah ya, pasal 65. Nah, selanjutnya transplantasi sel baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Ya, kalau memang ada transplantasi ginjal sudah terbukti efektif ya bisa dilakukan, tapi kalau belum terbukti manfaatnya itu tidak boleh dilakukan. Ini diatur di pasal 66. Lalu pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan saja ya, serta dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Ini diatur di pasal 67. Lalu pemasangan implan obat atau alat ya dalam tubuh manusia hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan saja, tentu yang punya keahlian dan kewenangan. Misalnya apa? Misalnya alat memasang ring, misalnya ya ring jantung gitu ya, atau pen pada misalnya yang mengalami masalah pada tulang gitu ya, misalnya kecelakaan yang menyebabkan tulangnya rusak gitu ya. Atau ya tadi misalnya orang yang mengalami penyempitan pada pembuluh darah jantung sehingga harus dipasang ring gitu. Nah, itu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian tersebut, punya kewenangan, serta dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Selanjutnya, bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak boleh ditujukan untuk mengubah identitas. Misalnya dilakukan rekonstruksi untuk merubah jenis kelamin seseorang, nah itu tidak diperbolehkan ya. Ini ada di pasal 69. Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. Sel punca tidak boleh berasal dari sel punca embrionik, ini diatur di pasal 70. Sel punca adalah sel induk ya atau sel batang gitu. Jadi biasanya itu diambil dari dari saat ini ya kehamilan, biasanya dari air ketuban bayi. Kehamilan kan ada air ketubannya tuh, misalnya bisa diambil dari air ketuban, kemudian dari plasenta gitu ya, tali pusat. Nah, itu sel-sel punca. Jadi sel-sel punca itu adalah sel-sel yang nantinya dapat membelah diri gitu, masih dapat terus membelah diri gitu untuk berkembang nantinya. Ya, seperti itu. Jadi ada yang sudah, kalau sel punca ini sel dari sel-sel tubuh
yang belum berdiferensiasi atau yang belum memiliki fungsi tertentu gitu. Jadi masih sel dasar banget ya, sel-sel induk banget gitu ya. Jadi si sel ini belum punya belum membentuk suatu organ tertentu atau belum mempunyai fungsi tertentu seperti itu. Oke, lanjut ya. Kesehatan reproduksi ya, kita lanjut ke bagian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh ya. Ini definisi Kespro. Ya, keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan, meliputi saat sebelum hamil, saat melahirkan, dan sesudah melahirkan. Itu. Kemudian yang kedua, pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Yang ketiga, kesehatan sistem reproduksi dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini di pasal 71. Berdasarkan pasal 72, dalam hal kesehatan reproduksi, setiap orang mempunyai hak-hak seperti berikut ya. Yang pertama, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. Jadi, dalam suatu hubungan pernikahan, juga satu sama lainnya itu mempunyai hak ya. Jadi tidak boleh si perempuan misalnya dipaksa harus hamil lagi gitu ya, harus punya anak sekian misalnya gitu ya, atau melakukan hubungan seksual yang berbahaya misalnya, yaitu diatur di pasal 72 ya. Jadi harus setiap orang punya hak-hak sesuai dengan yang dia inginkan, tidak boleh ada unsur paksaan. Itu di pasal 72. Lalu setiap orang juga berhak menentukan kehidupan reproduksinya ya, bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan, yang menghormati nilai-nilai luhur, yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap orang juga berhak menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis, serta tidak bertentangan dengan norma agama. Artinya setiap orang punya hak ingin kapan hamil gitu, kapan mau punya anaknya gitu ya. Selanjutnya, setiap orang juga punya hak untuk memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu setiap orang dilarang melakukan aborsi ya, terkecuali dua kondisi ya. Ini diatur di pasal 75. Kondisi yang pertama adalah adanya indikasi kedaruratan medis ya, yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Misalnya kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau janin ya, atau menderita penyakit genetik berat ya, atau cacat bawaan gitu ya. Misalnya yang anencefalus gitu ya, yang janinnya itu tidak punya tulang otak gitu ya. Misalnya tidak punya tulang otak, maka bisa diperbolehkan untuk diaborsi gitu atau digugurkan gitu, karena juga mengancam nyawa bayi juga gitu ya, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyebabkan bayi tersebut hidup di luar kandungan ya. Jadi kalau kondisi-kondisi tersebut cacat bawaan yang berat itu bisa digugurkan ya. Kemudian yang kedua adalah selain adanya indikasi kedaruratan medis, ya kedaruratan medis di sini bisa tadi ya mengancam nyawa ibu maupun nyawa janin gitu. Kemudian yang kedua adalah kondisi kehamilan akibat pemerkosaan. Ya, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Jadi kalau misalnya hamil karena perkosaan, ini diperbolehkan ya untuk melakukan aborsi. Namun tindakan-tindakan yang memerlukan tindakan aborsi tersebut, baik karena indikasi kedaruratan medis maupun karena kehamilan akibat perkosaan,
ini tidak bisa langsung dilakukan semau-mau, tapi dilakukan setelah melakukan proses konseling ya. Dan konselingnya juga tidak dilakukan di mana saja, tetapi dilakukan di tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya, yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang gitu. Ini biasanya ada tempat khusus tempat tertentu yang memang ditunjuk oleh pemerintah gitu ya. Jadi setiap kondisi-kondisi ini boleh dilakukan aborsi asalkan sudah mendapatkan konseling terlebih dahulu dari konselor yang kompeten, yang berwenang, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, aborsi ini hanya dapat dilakukan pada beberapa kondisi ya. Yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Nah, kalau misalnya tidak ada hal kedaruratan medis, maka aborsi boleh dilakukan saat kehamilan umurnya 6 minggu, ya, atau 1,5 bulan, dihitung dari hari pertama haid terakhir ya. Jadi usia kehamilan berdasarkan perhitungan medis, bukan perhitungan awam. Karena kalau perhitungan awam itu bisa beda sampai dengan 4 minggu. Ya. Jadi berdasarkan hitungan medis. Usianya itu 6 bulan. 6 minggu. Sebelum 6 minggu ya. Biasanya penampakan dari usia kehamilan 6 minggu itu baru terlihat kantong ya. Kalau kita lihat USG, kalau dari USG usia kehamilan yang baru 6 minggu itu biasanya baru kantongnya saja, baru gestation sac-nya aja yang kelihatan ya, jadi calon janinnya belum kelihatan, jadi baru ada sel-selnya aja. Nah, kenapa setelah 6 minggu nggak boleh? Karena kalau sudah setelah 6 minggu biasanya pada saat USG juga akan terlihat tuh calon janin ini sudah memiliki denyut jantung gitu ya, sudah mulai terlihat mana yang akan menjadi kepala, mana yang akan menjadi badan, mana yang akan menjadi calon tangan dan kaki meskipun belum sempurna gitu ya. Jadi kalau di usia 6 minggu ini baru kelihatan kantongnya saja. Lalu kalau di dalam kasus yang ada hal kedaruratan medis boleh dilakukan usia kehamilan berapa saja. Misalnya pada kasus PEB ya, yang dimana misalnya baru 6 bulan gitu ya. Kemudian ibunya sudah dalam keadaan gawat darurat, jika kehamilannya diteruskan ibunya bisa meninggal gitu ya. Nah itu boleh disudahi, boleh ya, persalinannya seperti itu. Kehamilannya ya, maaf, jadi boleh diakhiri gitu. Selanjutnya dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat ya. Jadi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Nah, kemudian dilakukan dengan persetujuan si ibu hamil yang bersangkutan serta dengan izin suami ya. Jika memiliki suami, kalau korban perkosaan ya tidak perlu ya, cukup dari si ibu hamilnya saja. Lalu penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh menteri ya. Jadi pelayanan kesehatannya menunjang ya. Lalu keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas ya. Jadi KB ini tujuannya adalah untuk mengatur kehamilan. Di sini pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat, obat, dan memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Lalu, ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini diatur di pasal 78. Nah, selanjutnya adalah upaya kesehatan. Di sini pelayanan kesehatan sekolah. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik. Ya, dalam lingkungan hidup sehat serta peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Kesehatan sekolah diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui lembaga pendidikan lain.
Lalu ada kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga di sini ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja, dan olahraga. Upaya kesehatan dan olahraga dilaksanakan melalui 3 poin. Yang pertama aktivitas fisik, yang kedua latihan fisik, dan yang keempat adalah olahraga. Selanjutnya pelayanan kesehatan pada bencana. Pemerintah daerah, dan masyarakat di sini bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada kondisi bencana. Ya, di sini pelayanan kesehatan pada bencana meliputi 2 poin. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pasca bencana. Yang kedua, pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Nah, dalam hal ini pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bencana dan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau dari APBN, APBD, atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pasal 82 ini diatur ya. Oke, selanjutnya mengenai pelayanan darah. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil. Ya, jadi di sini tidak untuk tujuan komersil, betul ya. Jadi kita kalau mau melakukan donor darah itu ya kita tidak mendapatkan bayaran gitu ya. Karena memang tujuannya bukan komersial. Lalu jika ada pertanyaan, kenapa pada saat pasien memerlukan darah itu harus bayar gitu ya, bayar ke bank darah gitu. Padahal darah diperoleh oleh bank darah tersebut secara gratis dari si pendonor gitu. Sebenarnya gini, bukan artinya menjual beli ya. Artinya tujuan komersil di sini adalah si pendonor tidak menjual darahnya gitu. Ya. Nah, kenapa adapun kita membayar pada saat kita memerlukan darah? Karena untuk menutup atau membayar biaya perawatan gitu. Jadi si darah ini kan pada saat sebelum digunakan perlu dilakukan kondisi-kondisi tertentu, misalnya disimpan di tempat khusus gitu ya, dilakukan pemeriksaan laboratorium dan yang lainnya. Nah, itu memerlukan biaya. Nah, biaya itulah yang dibebankan pada si orang yang memerlukan darah gitu. Kemudian juga ya untuk biaya administrasi, kegiatan pengambilan donor darah gitu ya, seperti itu. Biaya-biaya untuk seperti itu. Untuk gaji petugas gitu ya, seperti itu. Tapi untuk si pendonor sendiri tidak boleh mengkomersialkan darahnya gitu ya. Jadi adapun biaya yang dibayarkan selama ini adalah untuk biaya perawatan darahnya gitu. Ya, jadi darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Makanya ada syarat tertentu ya, misalnya kadar Hb minimal harus 12 ya, tekanan darah 120 seperti itu ya. Tidak sedang sakit, tidak sedang menyusui gitu, tidak sedang hamil, banyak ya syaratnya gitu. Tujuannya adalah mengutamakan kesehatan si pendonor. Lalu darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Ini diatur di pasal 86. Nah, ini kenapa kita harus membayar? Salah satunya adalah ya untuk ini gitu, untuk melakukan pemeriksaan lab ya. Nah, ini pelayanan transfusi darah meliputi beberapa hal. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengerahan pendonor darah, yang ketiga penyediaan, yang keempat pendistribusian darah, yang kelima adalah tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan untuk pemulihan kesehatan. Itu ya. Selanjutnya mengenai kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan untuk pemulihan kesehatan. Ini diatur di pasal 93. Kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan melalui 3 poin. Yang pertama, melakukan pelayanan kesehatan gigi perseorangan.
Yang kedua, pelayanan kesehatan gigi masyarakat. Dan yang ketiga, usaha kesehatan gigi sekolah. Jadi makanya kita sering melihat bahwa suka ada tuh di sekolah-sekolah itu anak-anak SD itu ada pemeriksaan kesehatan gigi gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Tujuannya kembali lagi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dalam hal ini adalah kesehatan indera penglihatan dan pendengaran masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dan masyarakat. Lalu selanjutnya adalah kesehatan matra. Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. Kesehatan matra ini meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. Diatur di pasal 97. Lalu pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan ya. Di sini kesediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat gitu ya. Selanjutnya ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, kesediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal ini diatur di pasal 98. Lalu sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat aman untuk digunakan dalam mencegah, mengobati, perawatan dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Ya, di sini pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional pada pasal 100. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotik dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter dan atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Ya, ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di pasal 102. Jadi narkotika itu sebenarnya adalah narkotika dan psikotropika ini sebenarnya obat ya. Tapi penggunaannya itu harus dibawa resep dokter atau di bawah resep dokter gigi gitu ya. Karena ya efeknya tadi ya penggunaannya itu resepnya itu tidak boleh sembarangan tetapi harus berdasarkan anjuran dari dokter ya. Seperti itu tidak boleh disalahgunakan. Setiap orang yang memproduksi, menyimpan dan mengedarkan dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan atau persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai produksinya, penyimpanannya, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur di pasal 103. Ya, ini penggunaan narkotika dan psikotropika kalau di bawah resep dokter ya, ini aman ya, boleh gitu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ya menjadi terlarang gitu ya. Contohnya adalah pasien yang kanker gitu ya, di mana obat anestesi yang biasa itu sudah tidak berpengaruh gitu ya, sehingga memerlukan narkotika untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, misalnya seperti itu diperbolehkan karena berdasarkan resep dari dokter gitu. Selanjutnya mengenai pengamanan makanan dan minuman. Setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan. Ini diatur di pasal 109. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi 1. Nama produk, 2. Daftar bahan yang digunakan, 3. Berat bersih atau isi bersih, 4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia,
Yang keempat, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Jadi pada saat kita akan menggunakan makanan atau minuman yang dikemas, perhatikan 5 poin berikut ya, ada atau tidak. Kalau misalnya ada berarti sudah benar ya, tapi kalau misalnya tidak lengkap, nah itu pemerintah tidak menjamin tuh bagaimana keamanannya seperti itu. Lalu pengamanan zat adiktif. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan tidak membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Zat adiktif ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah tembakau. Yang kedua, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau bagi masyarakat sekelilingnya. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Ini ada diatur di pasal 114. Kemudian juga adanya kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di pelayanan kesehatan tidak boleh ada yang merokok, tempat proses belajar mengajar seperti di sekolah, tempat anak bermain, serta tempat ibadah ya. Tempat ibadah nggak boleh. Tapi kita masih banyak melihat di tempat ini masih banyak yang merokok. Ya. Ini diatur di pasal 114. Selanjutnya adalah bedah mayat. Seseorang yang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi, dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, ya. Atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Ini definisi mayat ini atau definisi mati ini diatur ditulis di pasal 117 ya. Jadi kalau dia dinyatakan meninggal itu jika fungsi jantungnya dan pernapasannya berhenti secara permanen atau batang otaknya sudah tidak berfungsi ya, tidak bekerja. Nah, itu ada di pasal 117. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat klinis di rumah sakit. Bedah mayat klinis ditujukan untuk dua poin ya. Yang pertama untuk menegakkan diagnosa, yang kedua untuk menyimpulkan penyebab kematian. Jadi kalau seorang tidak diketahui kematiannya karena apa, bisa dilakukan dengan bedah mayat. Bedah mayat klinis dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat pasien. Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis dan atau penyebab kematiannya. Dan ini tidak diperlukan persetujuan. Diatur di pasal 119. Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana dan ini harus dilaporkan ya. Dilaporkan ke yang berwajib. Diatur di pasal 121. Nah, biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan atau pemeriksaan mayat ini dilakukan oleh pihak yang berwenang dan biayanya itu ditanggung oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN dan APBD ya untuk daerah. Ini diatur di pasal 125. Jadi bedah mayat tidak dikenakan biaya ya pada kasus tindak pidana ya. Selanjutnya kita ke bab 7 mengenai kesehatan ibu, bayi, anak remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Yang pertama adalah kesehatan ibu, bayi, dan anak. Upaya kesehatan ibu harus ditujukan yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta ditujukan untuk mengurangi angka kematian ibu. Upaya kesehatan ibu meliputi dua hal. Yang pertama upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya, pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu pada pasal 126. Upaya kehamilan di luar cara alaminya ya, dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau pasangan suami istri yang secara alami dia tidak sulit ya untuk mendapatkan
kehamilan, maka bisa dilakukan dengan 3 poin berikut, bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim ya, di mana ovum yang berasal. Artinya misalnya inseminasi buatan atau misalnya bayi tabung itu boleh dilakukan, tetapi harus dari pasangan yang sah gitu, suami istri yang menikah secara sah, kemudian juga si calon janin yang sudah hasil pembuahannya ini ditanamkan lagi atau dimasukkan lagi ke dalam rahim si wanitanya, itu artinya kepada si istrinya gitu. Jadi tidak boleh ke orang lain gitu. Lalu dilakukan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan untuk itu, serta dilakukan di fasilitas pelayanan. Jadi diperbolehkan ya melakukan inseminasi buatan atau juga dilakukan bayi tabung, asalkan sumber dari sel telur dan spermanya itu adalah dari pasangan suami istri yang sah. Kemudian setelah terjadi pembuahan itu harus ditanam oleh si istrinya gitu. Jadi istrinya sendiri yang hamil, tidak ditanam di rahim orang lain itu. Seperti itu. Itu diatur di pasal 127. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis ya. Misalnya bayinya tidak bisa menyusu gitu ya karena kondisi-kondisi tertentu. Lalu selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Makanya di tempat-tempat umum sekarang udah banyak disediakan fasilitas-fasilitas untuk memberikan ASI ya gitu, untuk menyusui ibunya gitu, untuk menyusui gitu. Penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum, ini diatur di pasal 128. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif yang diatur dengan peraturan pemerintah di pasal 129. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif yang diatur dengan peraturan pemerintah, ini diatur di pasal 129. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya. Di sini pemerintah wajib menyelenggarakan dan menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak, ya, dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Diatur di pasal 133. Pemerintah daerah dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak, yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu bersosialisasi secara sehat ya. Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan anak agar tidak membahayakan kesehatan anak. Ini diatur di pasal 135. Lalu mengenai kesehatan remaja. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif. Baik secara sosial maupun ekonomi. Termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. Upaya pemeliharaan kesehatan remaja dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Ini diatur pada pasal 136. Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan bertanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasal 129. Di pasal 137 ya. Lanjut dengan kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif ya, secara sosial maupun ekonomi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Di sini pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi, diatur di pasal 138.
Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis, diatur di pasal 139. Nah, kita lanjut ke bab 8 mengenai gizi. Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui 4 poin ya. Ini diatur di pasal 141. Yang pertama, melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Selanjutnya, melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan yang keempat, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Ke bab 9 yaitu mengenai kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa terdiri atas preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Ini diatur di pasal 144. Selanjutnya bab 10 mengenai penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dalam hal ini pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Yang dilakukan untuk 1. Melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit. 2. Menurunkan jumlah yang sakit, cacat, dan atau meninggal dunia. Yang ketiga, mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Di sini pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Tujuannya adalah 1. Untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan berperilaku sehat, dan untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya. Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Yaitu penyakit menular yang tidak menular ada di pasal 158 ya. Lalu tentang kesehatan lingkungan ini di bab ke-11 di mana upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik secara fisik, sehat secara kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mendapat derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ada di pasal 162. Pasal 163 pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Di sini lingkungan kesehatan mencakup 4 poin ya. Pertama, lingkungan pemukiman, kedua tempat kerja, 3 tempat rekreasi, dan yang keempat tempat dan fasilitas umum. Bab ke-12 kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar dapat hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja di sektor formal dan informal. Di sini upaya kesehatan kerja berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. Kedua, kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut maupun udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Pada bab ke-12 ini mengenai pengelolaan kesehatan. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat melalui poin 1 melalui pengelolaan administrasi kesehatan, kedua melalui informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, melalui upaya kesehatan, melalui pembiayaan kesehatan, melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan. Pada bab ke-14 mengenai informasi kesehatan ya. Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien, diperlukan info untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Diperlukan informasi kesehatan yang dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi ini diatur di pasal 1 di peraturan pemerintah ya. Ini ada di pasal 168 ya. Selanjutnya pada bab 15 mengenai pembiayaan kesehatan. Di sini pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil,
dan termanfaatkan ya secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur-unsur pembiayaan kesehatan ini terdiri dari satu, sumber pembiayaan, dua, alokasi, dan yang ketiga, pemanfaatan sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat swasta, dan sumber lain. Ada di pasal 170. Lalu bab ke-16 mengenai peran serta masyarakat. Masyarakat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahap pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Peran serta masyarakat mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif ya, ini diatur di pasal 174. Selanjutnya bab ke-17 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan. Badan Pertimbangan Kesehatan merupakan badan independen yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang kesehatan. Badan Pertimbangan Kesehatan berkedudukan di pusat dan daerah ya. Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dinamakan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional. Selanjutnya disingkat BPKN dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia. Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat dengan BPKD, berkedudukan di provinsi dan kabupaten atau kota. Kedudukan BPKN dan BPKD berada sampai pada tingkat kecamatan ya. Ini diatur di pasal 176. Lalu bab ke-18 mengenai pembinaan dan pengawasan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan ini pada pasal 178. Lalu Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat ya dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Menteri dalam melakukan pengawasan dapat memberikan izin terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan. Menteri dalam melaksanakan pengawasan dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non-kementerian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten atau kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Menteri dapat dalam melaksanakan pengawasan mengikut sertakan masyarakat. Ini diatur di pasal 182. Lalu bab 19 tentang penyidikan. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia kepada pejabat PNS tertentu ya, pada pejabat PNS tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik. Ya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tentang tindak pidana di bidang kesehatan. Nah, di sini penyidik memiliki beberapa wewenang ya. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan. 3. Meminta keterangan dan bahan bukti ya dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan atau atas surat dan atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dan dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan. Yang selanjutnya adalah meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Lalu menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. Di bab 20 tentang ketentuan pidana. Di sini pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat, ini akan dipidana ya selama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kedua, dalam hal perbuatan tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian Jadi pelayanan kegawat daruratan yang tidak segera diberikan atau yang tidak diberikan kemudian menyebabkan kecacatan atau kematian ini karena hal ini dapat
dituntut ya pimpinan fasilitas pelayanan kesehatannya ya. Tuntutannya itu 2 tahun penjara atau 200 juta rupiah. Kematian pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana jika menyebabkan kematian ya, didenda paling lama 10 tahun ya, atau dalam hal ini bisa dengan denda paling banyak ya 1 miliar rupiah. Ini di pasal 190. Jadi jika di dalam fasilitas pelayanan kesehatan ada pasien dengan gawat darurat, kita lebih mengutamakan mengenai pembiayaannya, lalu menyebabkan pasien tersebut cacat, maka pasien tersebut dapat menuntut pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dengan tuntutan penjara ya paling lama 2 tahun ya, dan denda paling banyak 200 juta. Tapi kalau sampai meninggal dapat dituntut dengan pidana selama 10 tahun ya, paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Bab 21 ini tentang ketentuan peralihan. Ya, pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Di pasal 22 ini penutup ya. Ketentuan penutup. Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, ini lembaran negara RI tahun 1992 nomor 100 tambahan lembaran RI nomor 3495 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ya. Ini ada di pasal 204. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa kita bahas mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya. Jadi ini luas banget materinya sampai dengan 2 sesi karena bahasannya sangat banyak ya. Karena di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini mencakup seluruh aspek kesehatan ya. Seluruh aspek kesehatan. Nanti mengenai poin-poin yang dititik beratkan itu nanti akan dibahas di undang-undang lainnya secara terperinci ya. Misalnya tentang tenaga kesehatan nanti kita akan bahas di undang-undang tenaga kesehatan gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.